Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 11 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam bahagia dalam kasih sayang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, dari Semarang, Paroki Kebon Dalem, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci mengakui Yesus. Jus rohani ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, kali ini saya mau curhat hal yang membahagiakan saya. Dimulai dengan hal yang tidak mengenakkan. Puluhan tahun yang lalu, saya mengalami ada seorang pemfitnah yang memfitnah saya. Dan fitnahannya disebarkan di antara umat.
ketika saya mendengar umat yang cerita tentang fitnahannya kepada saya, tentu saja hati saya marah, mulai timbul rasa benci. Dan meskipun saya sudah menjadi romo pada waktu itu, tetapi semangat muda saya, gejolak hati romo yang masih muda itu masih langsung spontan berpikir, saya ingin menghancurkan si pemfitnah itu. Apalagi fitnahan itu kemudian sampai kepada mami saya. Sampai mami saya sakit-sakitan dan diopnam. Dan mami saya cerita dengan sedih, apakah benar fitnahan itu? Wah, hati saya semakin bergejolak ini. Hati yang masih muda, orang muda ya. Sudah ditabiskan tapi masih muda. Nah, ini yang pemfitnah ini harus diberi pelajaran, kalau perlu dihajar. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, untunglah melalui beberapa pembicaraan dengan romo pembimbing rohani, ya, romo yang masih muda, dulu saya punya romo pembimbing rohani, dan juga dari permenungan dalam doa, saya menemukan atau mengalami pengalaman seperti berikut ini. Seolah-olah Yesus bertanya kepada saya, Willem, apakah engkau mengakui aku? Ya, saya jawab, ya Tuhan, aku mengakui engkau. Engkaulah jalan kebenaran dan hidupku. Engkaulah Tuhanku. Yesus bilang, enggak, bukan itu. Apa Tuhan? Yesus mengatakan, apakah engkau mengakui bahwa aku mengasihi engkau sepenuhnya, seutuhnya, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu? Saya pikir-pikir, apa hubungannya dengan pemfitnah itu? Lalu Yesus mengatakan kepada saya, kalau engkau mengakui aku sungguh menyayangi kamu, maka kamu akan hidup sebagai orang yang kusayangi. Apa artinya? Maka engkau akan menghadapi si pemfitnah itu sebagai orang yang kusayangi. Engkau kusayangi, engkau menghadapi si pemfitnah itu sebagai yang kusayangi. Saya mulai pikir-pikir gitu ya. Wah, ini nggak boleh bales ini. Nggak boleh menghancurkan ini ya. Oke, saat itu ya, setelah beberapa waktu saya mencoba mencari-cari kekurangan, kelemahan si pemfitnah itu, untuk kemudian kalau perlu ya menceritakannya ke sana kemari, menyebarkannya ke sana kemari. Saya mulai berpikir, ya, saya disayangi Yesus. Saya mengakui saya disayangi Yesus. Dan kasih sayang Yesus kepada saya jauh lebih mencukupi, jauh lebih penting daripada kesibukan saya mencari kekurangan dan kelemahan si pemfitnah itu. Ya, sebetulnya jujur dalam hati ada sedikit pemberontakan, ada sedikit rasa kecewa. Tuhan Yesus, ini saya sudah mulai tahu apa kekurangan dan kelemahannya, lah kok malah engkau melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan seperti ini. Ya sudahlah,
Aku mengakui Engkau menyayangi aku mengakui bahwa hidupku cukup dengan kasih sayang-Mu. Para sahabat Fresh Juice yang bahagia dalam Tuhan Yesus, ternyata menghayati diri sebagai yang disayangi oleh Yesus belum cukup. Pada kesempatan lain, Yesus mengingatkan saya pada si pemfitnah. Willem, ingat enggak sama si pemfitnah? Dia sekarang sedang berjaya. Dia sukses. Lihat, dia dikagumi oleh banyak orang. Banyak umat yang tertarik pada dia. Nah, hati saya mulai panas lagi. Ini bagaimana ini? Oke, saya mengakui Engkau ya Yesus, kasih sayang-Mu saya akui. Yesus kemudian mengingatkan, kamu mengakui saya, Yesus, sebagai Raja yang juga menyayangi pemfitnahmu itu atau tidak? Wah, cilaka 12 kalau begini nih. Ya, tetapi kemudian beberapa kali saya renungkan, iya ya, kalau saya mengakui Yesus sebagai yang menyayangi saya juga diajak untuk mengakui Yesus yang menyayangi orang itu, pemfitnah itu, yang memusuhi saya itu. Lalu dengan sedikit putus asa saya bilang, oke lah Yesus, apa yang harus saya lakukan? Dan kurang lebih saya menemukan kira-kira Yesus menghendaki saya untuk juga belajar menyayangi dia. Apa yang saya lakukan? Yang sudah saya kumpulkan informasi-informasi tentang kejelekan, kekurangan orang itu, yang sebetulnya waktu itu bisa membuat dia jatuh, membuat dia tidak lagi disukai, bahkan mungkin dibenci banyak orang. Itu saya serahkan kepada Yesus. Yesus, dia kau sayangi, maka ya sudah, aku kau sayangi, dia kau sayangi. Para sahabat Fresh Juice yang disayangi oleh Tuhan Yesus, ini salah satu bentuk mengakui Yesus. Mengakui Yesus sebagai yang menyayangi saya, sebagai yang menyayangi orang yang merugikan saya, orang yang menjatuhkan saya. Apakah para sahabat Fresh Juice pernah punya pengalaman yang sama? Semoga kalaupun mengalami ada orang-orang yang merugikan, mau menjatuhkan, memusuhi para sahabat Fresh Juice, Roh Kudus menerangi para sahabat Fresh Juice untuk sampai pada pengakuan, mengakui Yesus, baik untuk diri pribadi maupun terhadap orang yang memusuhi, yang merugikan, yang menyakitkan para sahabat Fresh Juice. Mari hidup mengakui Yesus yang menyayangi kita semua. Mari hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian beserta seluruh keluarga dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan
yang baik-baik dengan para sahabat Fresh Juice ataupun yang tidak baik-baik saja dengan para sahabat Fresh Juice. Tapi didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa berada dalam naungan kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Salam kasih sayang Tuhan Yesus. Salam mengakui Tuhan Yesus yang menyayangi kita semua dengan penuh sukacita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.